Marilah dengan semangat Paskah, kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan nilai luhur bangsa kita ini dengan terus berusaha membangun budaya peduli dan mencari jalan-jalan kreatif untuk mewujudkannya. Semoga dengan demikian upacara Paskah ini semakin bermakna bagi kita pribadi, bagi keluarga, komunitas, bangsa, dan negara kita. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kepada seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti perayaan Vigili Paskah yang disiarkan secara langsung dari Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, didampingi oleh Romo Edi Mulyono, Romo Steve Winarto, dan Romo Hari Sulistyo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Ya Allah, dengan pengantaraan Putramu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni, kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para Ibu dan Bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak, saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudari-saudara mengikuti perayaan Paskah, perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Bersama-sama dengan para petugas liturgi, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Kita merayakan Ekaristi sambil berharap agar kita semua, keluarga-keluarga dan komunitas kita dapat menerima, mengalami, dan merasakan buah-buah kebangkitan Kristus. Buah-buah kebangkitan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus yang tadi kita dengarkan suratnya. Dulu kepada orang-orang Roma, sekarang kepada kita semua. Saya kutip, seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini ditegaskan lagi pada akhir kutipan tadi. Saya kutip lagi, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Hidup baru itulah yang diungkapkan di dalam lambang-lambang perayaan Paskah malam ini. Upacara mulai dengan keadaan gereja yang gelap. Dan sesudah kisah Paskah dibacakan, lampu-lampu dinyalakan. Lilin-lilin gereja dinyalakan dengan api yang baru. Nanti sesudah homili ini akan diadakan juga pembaharuan janji baptis. Kita ingin menunjukkan bahwa kita menolak setan dengan segala perbuatannya dan percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada zaman dulu, pembaharuan janji baptis ini pun dilakukan secara simbolis.
Ketika berjanji menolak setan, umat menghadap ke arah barat, tempat tenggelamnya matahari. Dan ketika matahari tenggelam, dunia gelap. Ketika menyatakan iman, umat berbalik menghadap ke timur, tempat terbitnya matahari, sang terang yang menjadi lambang Kristus sang terang. Saudari-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Untuk menangkap pesan ini, misalnya kita bisa bertanya, Allah yang seperti apa yang kita mesti hidup baginya di dalam Kristus? Jawabannya banyak. Salah satu jawaban dapat kita temukan di dalam kitab Kejadian yang tadi juga dibacakan sebagai bacaan pertama. Dialah Allah yang sesudah menyelesaikan karya penciptaan, diceritakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah yang menjadikan segala sesuatu amat baik, memakai istilah kita adalah Allah yang peduli. Kepedulian Allah itu sejak awal mula sudah dikisahkan juga di dalam kitab Kejadian. Sesudah Kain membunuh adiknya Abel, Tuhan Allah bertanya kepada Kain, "Di mana Abel adikmu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Dengan kata lain, Kain mengatakan, "Apakah aku mesti peduli kepada adikku?" Inilah contoh ketidakpedulian. Selanjutnya Kain merasa ketakutan karena pembalasan yang diancamkan kepadanya. Ia berkata kepada Tuhan begini, "Barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Kepada Kain yang tidak peduli itu, Tuhan peduli. Ia mengatakan kepada Kain, "Sekali-kali tidak." Kepedulian Tuhan tidak hanya tertuju kepada manusia, tetapi juga kepada alam. Sesudah menciptakan manusia dan membuat Taman Eden, dikisahkan demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tanah itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, selanjutnya ketika dalam perjalanan waktu, kehidupan yang harmonis akibat kepedulian luntur, dimaklumkanlah yang disebut tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan, yang kemudian dirayakan setiap 50 tahun. Pada tahun rahmat itu, kepedulian terhadap sesama diwujudkan di dalam pembebasan para budak, pembebasan hutang-hutang. Sementara kepedulian terhadap alam diwujudkan di dalam yang disebut, saya kutip, tahun penghentian penuh bagi tanah. Tanah tidak dikerjakan supaya bisa menjadi subur kembali. Semuanya diatur dengan sangat rapi
di dalam kitab Imamat. Di dalam rangkaian itulah Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus memaklumkan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Memaklumkan tahun rahmat berarti dengan bahasa kita sehari-hari memaklumkan budaya peduli. Peduli kepada sesama, peduli kepada alam ciptaan. Dan karena Yesus konsisten dan konsekuen mewartakan tahun rahmat, akhirnya Yesus harus menderita dan wafat. Tetapi ini bukanlah akhir, karena kisah ini berakhir dengan kebangkitan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada lilin Paskah ini, setiap tahun selalu dituliskan tahun ketika Paskah dirayakan. Di situ tertulis tahun 2021. Artinya, pesan Paskah harus selalu bermakna bagi kehidupan yang nyata. Kalau kita melihat kembali renungan yang kita bangun pada perayaan Paskah malam ini, pesannya adalah dengan merayakan Paskah, kita mesti hidup bagi Allah yang peduli. Dan itu berarti kita mesti terus berusaha untuk menjadi pribadi, keluarga, komunitas, gereja yang semakin peduli. Budaya peduli inilah yang dalam kesadaran gereja sekarang diungkapkan di dalam ajaran sosial gereja. Yang kalau disingkat kira-kira begini: peduli dengan semakin hormat terhadap martabat manusia. Peduli dengan terus mengusahakan kebaikan bersama. Peduli dengan terus mengembangkan semangat solidaritas dan perhatian yang lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan peduli dengan terus menjaga, merawat alam ciptaan. Di dalam lingkup yang lebih kecil, di Keuskupan Agung Jakarta, budaya peduli itulah yang kita ungkapkan dan ingin kita wujudkan di dalam satu dinamika yang terangkum di dalam 3 kata. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kepada bangsa kita, Tuhan menganugerahkan watak peduli yang sangat kuat. Ini antara lain ditunjukkan oleh satu penelitian lembaga pada tahun 2018. Menurut penelitian itu, Indeks Solidaritas Sosial Indonesia menempati urutan pertama dari antara 146 negara. Sementara modal sosial menempati urutan ke-6 dari antara 167 negara. Kita mempunyai modal yang sangat besar untuk membangun budaya peduli. Marilah dengan semangat Paskah kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan nilai luhur bangsa kita ini dengan terus berusaha membangun budaya peduli dan mencari jalan-jalan kreatif untuk mewujudkannya. Semoga dengan demikian upacara Paskah ini semakin bermakna bagi kita pribadi,
bagi keluarga, komunitas, bangsa, dan negara kita. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan pembaharuan janji baptis. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami kini dan selanjutnya melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami, dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai, sehati sejiwa, sebagai umat kesayangan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga berkat perayaan Paskah malam ini, Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita dan melindungi kita dari segala bahaya dosa. Amin. Amin. Semoga Allah Putra yang memulihkan hidup kita lewat kebangkitannya, memenuhi hati kita dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan Paskah dengan gembira, kita diantar Allah Roh Kudus memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita yang dekat maupun yang jauh, diberkati, dilindungi, dan dianugerahi damai sejahtera oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Marilah pergi kita diutus.